Halo, apa kabar? Kini saatnya Anda menyimak berita Sumatera Utara bersama saya Frin Mariana. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda dan berikut berita utama hari ini. Buronan kasus penipuan dan penggelapan uang senilai 400 juta rupiah ditangkap penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Mencuri sepeda motor di 25 titik lokasi di Kota Medan. Seorang pria diringkus polisi. Miris, seorang paman nekat mencabuli keponakannya sendiri. Pelaku juga dinyatakan menggunakan narkoba. Tim Tabur Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menangkap seorang pengusaha yang masuk dalam daftar pencarian orang. Terpidana berinisial SA terlibat dalam kasus penipuan dan penggelapan senilai 400 juta rupiah. Setelah sempat menghilang, pria berinisial SA ini ditangkap tim Tabur Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Penangkapan berlangsung di salah satu rumah persembunyian di Kota Tanjung Balai. Pria ini ditangkap karena terlibat kasus penipuan penggelapan uang senilai 400 juta rupiah. Sebelumnya Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun melalui kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Medan. Saat akan dieksekusi setelah adanya putusan Mahkamah Agung, terpidana SA menghilang. Sebagaimana putusan pada tingkat kasasi dari Mahkamah Agung nomor 507 tahun 2021 yang menyatakan terdakwa Selamat Ang terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan. Setelah dieksekusi, terpidana diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan untuk menjalani hukuman. Tutia Lewe Lubis melaporkan dari Medan. Usai sudah kisah pencuri yang telah menggasak sepeda motor korban di 25 titik lokasi di Kota Medan. Saat penangkapan, pelaku terpaksa ditembak di kedua kakinya karena menyerang polisi ketika akan ditangkap. Seorang pria mencuri sepeda motor di kawasan rumah kos Jalan Ampera, Kota Medan pada Mei 2025 lalu. Pria itu diketahui bernama Erik, 23 tahun. Meski sempat melarikan diri selama 4 bulan, polisi akhirnya menangkap pelaku pada awal bulan September. Dari hasil pemeriksaan Satreskrim Polrestabes Medan, tersangka merupakan residivis kasus pencurian. Tersangka mencuri sepeda motor sebanyak 25 kali di beberapa daerah di Kota Medan. Kasat Reskrim Polrestabes Medan menyebutkan tersangka tidak melakukan seorang diri, namun dibantu oleh temannya yang kini masih buron. Saat penangkapan, pelaku terpaksa ditembak di kedua kakinya karena menyerang polisi ketika akan ditangkap. Dia khusus di kos-kosan dan pinggir jalan, sehingga kepada masyarakat yang berada di kos-kosan maksimalkan kunci ganda. Kunci juga, Pak. Masih kita dalami karena belum tertangkap. Ketika kita tertangkap nanti kita tindak lanjuti untuk penjualan sepeda motor, penampungnya di mana. Satreskrim Polrestabes Medan, Resmob Polrestabes Medan telah mengamankan residivis pelaku khusus curanmor. Sudah pengakuan, ini baru pengakuan dari yang bersangkutan 25 TKP. Berarti sebulan ketika dihitung hampir tiap hari dia melakukan, bahkan sehari bisa 2 kali off. Ya, ini baru pengakuan. Berarti ketika kita nyatakan bisa lebih. Dan dia residivis curanmor. Dan ditahan di Tanjung Gusta ya. Di Tanjung Gusta. Ya, kita amankan, kita lakukan tindakan tegas terukur karena pada saat diamankan yang bersangkutan berusaha melawan petugas. Selain mengejar rekan tersangka, polisi juga masih mencari penadah motor curiannya. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan.
Ketahuan mencuri besi di salah satu rumah warga. Seorang pria diduga tewas setelah diamuk massa di Deli Serdang. Evakuasi jenazah yang tergeletak di bawah pohon sempat viral di media massa. Jenazah pria ini diketahui berinisial DP. Ia ditemukan tak bernyawa di bawah pohon di Jalan Lapangan Tanah Garapan Desa Bandar Klipa, Deli Serdang. Jenazah yang ditemukan pada Kamis malam ini diduga dimasa hingga meninggal dunia usai ketahuan mencuri besi di salah satu rumah warga. Usai menjalani proses visum di Rumah Sakit Bayangkara Medan, Jumat siang lalu, korban dimakamkan di area pemakaman yang tak jauh dari lokasi korban ditemukan. Korban merupakan warga desa Bandar Setia dan diketahui sering mencuri di beberapa rumah warga seperti mencuri buah hingga pompa air. Sebulan sebelum ditemukan, korban juga pernah diamuk massa karena mencuri di Dusun 7 hingga mengalami 42 jahitan. Pokoknya mereng lah, mereng. Ada luka-luka Pak? Kalau luka-luka itu dia 2 minggu yang lalu pun melakukan gitu juga, tapi ketangkep di dusun sebelah, dusun 7. Dimasa juga, cuman sampai bocor kepalanya sampai 14 jahitan nih, 42 jahitan. Ya memang kayaknya profesinya tiap harinya. Warga bilang aja pun nggak siang, nggak pagi, nggak sore, nggak malam. Tiap harinya kerja seperti itu. Keluarga korban sudah melapor ke Polsek Medan Tembung, namun hingga kini pihak keluarga dan polisi belum berkenan memberikan keterangan apapun. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Seorang mahasiswa menjadi korban begal bersenjata tajam di ruas Jalan Pasar 5 Sembada Medan Selayang. Pelaku berjumlah 3 orang dan bersenjata tajam. Rekaman CCTV ini menunjukkan jelas aksi kejahatan yang dilakukan 3 orang pelaku di Jalan Pasar 5 Sembada Medan Selayang beberapa hari lalu. Korbannya diketahui seorang mahasiswa yang terlihat sudah curiga dan berlari sambil berteriak maling karena ketakutan. Pembegalan terjadi pada malam hari saat jalanan sepi. Pelaku berjumlah 3 orang memepet korban dan langsung mencabut kunci motor milik korban hingga seketika mesin pun mati. Sadar akan dibegal, korban berupaya mempertahankan diri dengan mendorong motor menjauh dari para pelaku. Namun para pelaku mengadang. Seorang diantaranya mengacungkan senjata tajam. Dalam kondisi terancam, korban akhirnya pasrah saat para pelaku merampas motornya. Itu lari sajam. Otomatis si korban takut dan dia agak lari sedikit sambil teriak maling gitu. Kemudian si pelaku langsung menodongkan sajamnya ke arah korban sehingga si korban lompat ke gerbang panti asuhan. Baru dia sambil selalu teriak maling. Saat si pelaku udah berhasil membawa kabur sepeda motor, barulah warga berkeluaran. Tapi udah nggak sempat lagi dikejar. Korban telah melapor ke Mapolsek Tunggal dan berharap para pelaku segera tertangkap. Putih Alewia Lubis melaporkan dari Medan.